Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, guru saya, kolega saya, para alim, para ulama, khususnya para kiai, tuan guru, mu'alim, dan bunyai, yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersyukur pada Allah terlebih dahulu, moga-moga kita senantiasa mendapatkan ridhonya, ma'unahnya, sehingga kita diberi kesehatan, satu, yang kedua diberi keringanan hati batin kita untuk mempersiapkan diri menuju Allah, dan yang kedua dengan sholawat Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir dan diberi keberkahan dalam mengarungi hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahullah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'malah, la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Para salikin yang saya hormati, wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima fi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In wasolaka ahadun min ikhwanikal muslimina bi ma'rufin min wajhin thayyibin wa khudhu fakhudhu in kunta muhtajan ilahi washkurillah fa innahul mu'ti haqiqatan washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi. Kita lanjutkan para salikin. Setelah kita hanya berharap satu-satunya pada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah, maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa kita itu menjadi hamba yang akidahnya, tetapi muasyarahnya tidak menutup diri sesama manusia, silaturahmi jalan terus, ya, menjalin silaturahmi tidak terputus. Karena itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Alwi bin Al-Haddad, wa in wasolah, kalau ada wa in wasolaka hadan, kalau di teman-temanmu itu wasolaka dan kita menjalin silaturahim, silah, ya, kita diminta untuk silaturahim, in wasolaka, kita menjalin hubungan sesama manusia, min ikhwanikal muslimin, kalau teman-teman kita, ya, sesama muslim, bima'ruf, ya, dengan cara yang baik. Bima'rufin di sini artinya silaturahmi dalam bentuk khusus. Ya, bima'rufin di sini ini diartikan maksudnya adalah si wasolaka bima'ruf ini adalah wasolaka silaturahmi dengan memberikan hadiah. Jadi Bapak Ibu sekalian sering menerima hadiah kan? Atau membawa hadiah atau memberikan hadiah.
ulang tahun, bapak memberikan sesuatu, itu boleh. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ajaran kita adalah kalau kita mendapatkan nikmat fahadis, maka kabarkanlah sesama kawan-kawan kita. Bukan sombong, enggak, bukan. Karena ini adalah bagian dari ta'atu binikmah. Jadi kita rasa mendapatkan nikmat pada Allah harus disyukuri. Syukurnya ya masa ngundang teman tidak dikasih makan. Ini dalilnya selamatan itu di sini. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kita mendapatkan nikmatan, maka kita harus kabarkan. Yang mengkabarkannya apa? Bisa sedekah, ya. Bisa dalam bentuk tumpengan, makan bareng. Bisa ngasih souvenir yang dikirim ke sana kemari, itu juga baik. Ya. Dengan demikian, kalau kita wassalah bil ma'ruf min wajhin thayyibin, dan cara memberikan hadiahnya itu dengan wajah thayyibin, dengan wajah yang thayyib, dengan wajah yang teduh, dengan wajah yang ikhlas, dengan wajah yang tenang, maka dengan demikian fakhudhu, maka kita diminta untuk menerima. Fakhudhu, maka kita diminta untuk menerima. Dua-duanya ya, yang memberi dengan caranya wajhin thayyibin, yang menerima fakhudhu, kita adalah menerimanya dengan yang thayyib juga. Karena kadang-kala ada orang begini loh, Bapak Ibu sekalian, karena dikirnya kuat, harganya ini kuat, wah saya nggak mau pemberian itu, apalagi ada unsur itu haram. Pemberiannya dari 7 hari, 100 hari, 40 hari, kan masih banyak yang kita lihat, yang masih kita dengar kan. Padahal ini sedekah dalam konteks bersyukur, mengirim doa pada orang tua, pada leluhur, kemudian bersedekah, boleh diterima, ya. Jangan ditolak. Kalau ditolak, Anda itu berarti sombong. Caranya apa? Caranya apa? Bima'rufin min wajhi thayyib. Cara menjelaskan dengan, bukan ini saya kaya raya, saya kasih ya, antri kepada saya. Bapak Ibu sekalian, masih kita lihat kan? Cara orang bersedekah seakan-akan menjadi raja yang murid, bukan murid ya, yang rakyatnya pololetar itu ya, tenar di hadapan proletar, kan masih ada orang kaya bagian jebret, apalagi mau ada pilkada, itu enggak benar. Ya, kalau mau sedekah ada lembaga ambil zakat, infak, sedekah, sampaikan saja, nanti diberikan pada mana yang paling berhak sesuai dengan struktur dan geografi dari mustaqafinnya itu. Bukan seakan-akan sinterklas seks. Nah, itu kalau ini tidak benar, karena ini adalah tidak bima'rufin min wajhin thayyibin, tidak boleh. Jadi cara memberikannya dengan baca. Kalau sudah benar, fakhudhu, maka Anda ambil, terima. Yang memberi ikhlas, yang menerima ikhlas. Yang menerima kalau menolak itu menyinggung perasaan yang memberi. Kalau memberi dengan cara yang tidak benar, maka juga menyinggung yang menerima. Terima ya, kalau enggak kamu enggak naik pangkat. Nah, itu juga mboten bareng. Jadi biasa aja. Muasyarah itu silaturahmi memang iya, tapi tidak boleh ada hegemoni. Kalau memberi dengan cara yang menghegemoni itu seperti Tuhan, seperti Allah, buatan Allah. Kemudian yang menerima juga seperti itu, ya, menghamba-hamba juga nggak boleh. Karena itu tadi, karena apa? Dia adalah toma'in fihim, dan dia berharap pada orang itu, nggak boleh. Apalagi dia adalah khauf fil khalqi, dia takut pada orang itu, nggak boleh. Oke? In kanta, yang saya lanjutkan,
In kunta muhtajaban ilahi washkuril lillah. Maka dengan demikian, jika engkau membutuhkan muhtajan ilahi, apalagi bantuan ini Anda butuh. Jadi ini kan banyak pandemi ya, mana tetangga ada kekurangan makan, ada kekurangan, ada bencana alam ya. Jangan sampai orang di bencana alam, LMD-nya, lurahnya enggak, saya enggak mau ada bantuan. Di sini dilarang menerima bantuan. Ini sombong. Karena apa? Ini muhtajan karena masyarakat situ itu membutuhkan. Ya, apalagi juga kalau boleh juga pada diri kita sedang membutuhkan itu. Jadi ini konsepnya adalah ta'awun, tolong menolong. Yang lebih memberi, yang kurang menerima, yang memberi dengan wajhin thayyibin, dan yang menerima juga fakhud thayyibin dengan cara memberi. Nah, kalau sudah gini, maka washkurilillah, maka Anda harus bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita banyak bersyukur, Allah akan memberikan nikmat. Nikmatnya itu bisa langsung Allah, bisa nikmatnya itu dari sesamping kita, karena kita memberi bantuan kita, baik dalam bentuk materi maupun imateri. Jangan dikira loh ya, namanya nikmat itu hanya dalam bentuk materi, enggak. Kita mengurus apa diberi kemudahan. Dulu waktu kita kecil, waktu ini sering membantu orang, tua kita, anak-anak kita ganti dibantu orang. Itu juga bagian dari kemudahan Allah, nikmat yang diberikan. Nah, karena itu washkurillah, maka Anda bersyukurlah pada Allah. Ya, fa innal mu'ti, maka sesungguhnya yang namanya pemberinya itu ya hakikatan. Maka yang memberi itu sesungguhnya Allah. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu mu'ti, yang memberikan hakikatan di dalam hakikatnya, lewat teman kita, lewat saudara kita, lewat atasan kita, lewat tetangga kita. Karena rezeki itu kadang-kala pilih kita, tapi lewatnya lain. Ya, itu. Ya. Waskur man asolahu, dan Anda waskur harus bersyukur, terima kasih man kepada orang yang tadi ya memberikan ma'rufun biwajh thayyib tadi, dengan wa asaluhu, dari yang aslinya yang memberikannya. Nah, ini sahabat sekalian yang saya hormati, pentingnya orang yang saling memberi, orang yang tolong menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau ismun wa udwan enggak boleh. Dalam hal ngajak berbuat dosa dan kita dalam hal mengingkari pada Allah, itu enggak boleh. Ya. Nah, dengan demikian maka dengan demikian kita harus imbang, diberi ucapan terima kasih, yang memberi juga dengan cara yang baik, dan ini bagian dari ta'awun. Dan orang yang bersyukur seperti ini hakikatnya Allah, dan itu diberikan oleh manusia, lewatnya manusia, maka itu harus balance. Karena itu hadis menyebutkan lam yashkurillah mal lam yashkurin nas. Ini disebutkan lam yashkurillah, enggak ada orang bersyukur pada Allah. Malam, kalau orang itu tidak yashkurin nas, bersyukur, berterima kasih sama orang yang memberi. Wong diberi kok malah mencak-mencak. Gimana? Saya diminta segini, minta atau neken? Yang namanya minta itu ya pawai kan? Ya, itu. Padahal orang yang punya itu yang dipikir banyak, yayasan ini, yayasan itu, pondok ini, pondok itu. Lah tiba waktu dikasih segitu, nanti dia tersinggung. Nggak boleh, apapun terima.
yang diberikan itu dan yang memberikan dengan cara yang baik. Maka dengan demikian ini bagian dari apa? Bagian dari muasyarah ta'awun yang saling menolong antar manusia. Dengan demikian ini berarti kita menjalankan hadisnya lam yashkurillah malam yashkurinnas. Bukanlah disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak bersyukur terhadap sesama manusia yang memberinya. Bapak Ibu sekalian, yaitu aslilaika ala yadihi min ibadihi, dari siapa? Ala yadihi, dari ala, yaitu atas pemberian yadihi, tangan man yang bima'ruf wa bisin thayyibin tadi, kemudian kita wakhud, kita fakhudhu, kita menerimanya. Ibadihi, dan itu adalah hamba yang memberikan itu. Dari Bapak Sikir rahimahullah, ini namanya konsep ta'awun. Nah, jadi konsep ta'awun itu ada hubungannya dengan akidah. Hati-hati ya, hati-hati kita itu merasa ta'awun, tapi sejujurnya di hati kita itu kita merasa orang yang paling kaya, yang paling memberikan sesuatu, itu nggak boleh. Jadi di awal-awal kitab ini dulu pernah saya bahas, sahabat sekalian yang saya hormati, orang itu sombong itu karena ada 4. Sombong itu ada 4. Jadi karena kekayaannya, ya, boniyun itu bisa orang sombong, tidak boleh. Yang kedua, karena dia adalah orang yang ra'iyun, orang yang berkuasa, itu juga itu sumber kesombongan. Ya, karena itu mengapa tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahat di sini. Jadi tugas memang presiden, bupati, gubernur, menteri itu yang membuat tasarruful imam. Nah, ini membuat kemaslahatan umatnya. Bukan karena saya jadi presiden yang bisa membantu itu Anda, saya enggak, karena Anda jadi presiden. Kalau Anda lain enggak bisa. Kalau saya jadi presiden bisa juga. Jadi letakkan dalam hal membuat kebijakan itu jangan karena kesombongan. Yang ketiga adalah qawiyun. Jadi orang yang punya qawiyun, kekuatan. Karena itu mengapa di dalam ilmu politik sumber itu hanya 2, yaitu power and influence. Jadi yang kedua, yang ketiga ini adalah power and influence, kekuasaan dan keterpengaruhan. Ini ilmunya kan itu kan, ya, politik itu adalah fact and power. Nah, fact and power itu ada 2, ya, capital, ya, dan authority. Ini maaf, ini nyimpang sedikit ya kalau Anda ilmu politik. Memang saya dulu, astagfirullahaladzim, memang S1, S2 saya itu kan ilmu politik, jadi tak gabung, tak geret-geret ke situ ya. Jadi orang sombong itu adalah capital and influence tadi. Jadi kekuasaan, ya, dan modal, capital modal. Nah, yang keempat, orang yang sombong itu karena ilmunya biilmin, sok suki, sok pinter, sok hebat, tidak mau mendengarkan orang. Sayalah yang paling pinter. Ngapain dengarkan orang lain? Ngapain ikut pengajian? Ngapain ikut Zoom misalkan? Nah, itu bagian dari kesombongan. Nah, ini tidak boleh. Apalagi dalam konteks beri-memberi tidak boleh. Dan ini hal yang bisa menggugurkan, menjatuhkan keakidahan kita, ketauhidan kita. Para sayyidin rahimullah, itu kaitannya dengan keakidah kita dalam konteks af'al, perbuatan kita yang betul-betul adalah betul-betul dalam konteks saling memberi tahu tadi.
Para salikin, saya lanjutkan satu paragraf lagi. Wa qala musannif wa illam takun laka hajatun ilaihi fangdur fa in wajadtal aslaha lil qalbika akhdahu fakhudh auradtu faruddahu birifkin bijaisul la yang kasiru qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslima indallahi azimatun. Jadi yang pertama tadi kita disuruh terima. Diterima. Kalau ada pemberian kita butuh terima. Jangan sok sombong. Wah, Allah itu Maha Pemberi, masa kita diberi menolak. Padahal kita butuh. Itu kan banyak. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang sudah tidak mampu tapi sombong. Nah, ini kan masih banyak kan? Nggak mau ini, nggak mau itu. Ya wis Gusti Allah ora turu. Iya. Gusti Allah sugih. Iya benar, Allah itu kaya, Allah itu tidak tidur. Tetapi Anda ikhtiar. Itu. Di dalam konteks ilmu kauniyah, selain ilmu batiniah, tasawuf bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menggeser orientasi keduniaan ke orientasi ke akhirat. Saya lanjutkan, wa illam takun laka hajatun ilahi wa illam, apabila kamu semua takun terhadap semua dalam sebuah pemberian itu laka hajatan ilahi, sedangkan kamu tidak membutuhkan, lam takun laka hajatan, hajatmu tidak membutuhkan, diberi ya, fangdur, maka Anda pikirkanlah terlebih dulu, fa in wajadta aslaha liqalbika, maka dengan demikian Anda harus mendapatkan aslah, situasi kebaikan liqalbika, dalam hatinya, akhdahu fakhdahu, apakah kita itu menerima atau menolak. Ya, ini harus kita pikir. Jadi gini, karena kita dianggap orang yang dikenal oleh Bapak X gitu ya, Bapak X dalam satu komunitas. Orang itu yang kenal kita, Mas, ini ya ada voucher untuk belanja, ya katakan 1 juta misalnya. Padahal seseorang itu yang akan diberikan itu gajinya sudah di atas 20 juta, katakan ya. Tapi ini sedang lagi jalan dengan teman-temannya, ada 2-3 orang yang kekurangan rezeki harian. Kalau rezeki mingguan masih baik ya, alhamdulillah, moga-moga kita minimal rezeki kita kan bulanan masih bisa cukup kan, amin ya rabbal alamin. Nah, ini rezekinya harian, belum tentu besok itu dia biar bisa makan. Nah, dalam konteks ini maka disebutkan di situ fangdur fa in wajadal aslaha liqalbika afdahu fakhudhu. Maka dengan demikian kita harus memikir, ini saya terima atau tidak. Wis sugih sik gelem nrimo itu tomat. Banyak enggak seperti sekarang? Naluri orang diberi itu kan senang. Ya, naluri menerima hadiah itu senang. Karena itu saya dalam posisi seperti ini setuju dengan apa yang di kebijakan KPK. Semoga ini Mas Nurul Gufron ada di forum ini. Mas Gufron sebelumnya masih kepingin jalan. Ini Mas Nurul Gufron pas ngomong. Ya, saya setuju. KPK menyebutkan tidak boleh pemberian hadiah itu lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta, Anda pasti punya vested interest. Atasannya, pimpinannya lagi mantu, ngamplopinya 10 juta misalnya. Wah, ini jangan-jangan ini mau ingin naik pangkat, ingin diperhatikan. Ini setuju, ini sangat bagus. Karena ini bagian dari buah tangan itu kadang-kala ada maksud. Ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu. Tidak boleh ya. Dalam seperti ini, padahal yang punya gawe itu atasannya sudah kaya loh, dia jadi pimpinan loh. Jabatan tunjangan strukturalnya berapa?
tunjangan fungsionalnya berapa, tunjangan komunikasinya berapa. Oke, maaf ini tunjangan fungsionalnya, strukturnya, komunikasi, tunjangan telepon, tunjangan rumah, oh banyak sekali. Loh, ngono kok saya diamplopi 10 juta, mboten oleh. Karena ini aturan yang benar. Hilangkan vested interest dalam hal muasyarah. Ya orang amplopi ya ora pantes. Ya itu lah. Ya terima aja di bawah 1 juta. Nggak boleh, jangan lebih dari itu. Karena itu dulu kan ada yang pernah jadi seseorang mantu, souvenirnya itu harganya aja udah di atas 5 juta. Souvenir yang diberikan berarti orang tuh kaya raya. Jangan-jangan orang mantu itu golek balen. Ini maaf ya orang Jawa ya. Ini maaf ya. Wis tak mantok nangko, tak utang-utang, wis utang oleh balen kok. Jadi dia ada hasrat nyunatno anake, mantu anake ben oleh balen. Ya. Ceklek ketegul kalen, kadung di anak-anak acara nggak oleh balen. Dulu kan gitu kan, utangnya numpuk meneh. Ya itu nggak boleh ya. Saya lanjutkan. Prinsipnya fangdur, maka Anda harus pikir-pikir, lihatlah. Wa in jada aslaha liqalbika, maka apabila Anda itu baik, akhdhuhu, maka ambil. Fakhudhu. Ini menolak pada yang memberi nggak enak ya. Pak, boleh nggak saya terima? Ini terima kan? Saya terima sedekahnya. Tapi boleh nggak ya saya sedekahkan lagi rezeki Bapak lewat saya kan yatim piatu. Dulu kan banyak pesantren kan yang nggak mau sumbangan dari pemerintah. Boleh. Karena apa jawabnya? Ini saya masih tahu pesantren-pesantren saya dulu itu. Dia bilang, Pak, masih banyak pesantren yang sanitasinya jelek. Apakah nggak sebaiknya diberikan oleh pesantren yang masih gedek itu Pak, daripada ini 1M. Yang artinya ya yang memberikan juga agak kecewa tapi cara menolaknya halus ya. Jadi disebutkan auratuhu farudhu birifkin haitsu la yuskansiru qalbu mu'ti. Atau Anda itu maka farudhu Anda tolak, farudhu Anda tolak birifkin dengan cara subhan bihaitsu la yankasru qalbi, sehingga dia itu tidak mematahkan hati, tidak mengecewakan hati mukti orang yang memberi. Basa Jawa ini ojo ngeragas lah. Enak, naudzubillah ya Mas. Ojo ngeragas dikai apa ditampa. Ya deloken. Kita lihat cara memberinya itu motivasinya apa. Ini sudah jelas dari hartanya yang nggak benar. Ini mensucikan harta, tapi hartanya dari korupsi misalkan, dengan cara sedekah biar membersihkan barangnya saja sudah jelas dari yang haram loh, disucikan ya tetap haram. Tapi kalau subhat, ya subhat yang tidak tahu, bukan subhat yang pura-pura tidak tahu. Ini kan yang banyak orang yang pura-pura nggak tahu. Ini dari mana pura-pura nggak tahu aja. Padahal dia tahu dari Pak Ek, yang Pak Ek itu dapatnya dari ini gini itu tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, dalam seperti ini Anda harus layan kisul qalbil mukti, maka kita harus memikirkan, mengira-ngira yang kasiru qalbil mukti, jangan sampai kita mematahkan hati si pemberi. Bapak Ibu sekalian, ini caranya ya, cara menolaknya dengan cara yang halus. Jangan ada Pak siapa mau masuk memberikan, pintunya langsung ditutup, jebret gitu. Boten, jangan gitu. Terima dengan baik, tujuannya memberikan apa. Kalau memang tidak membutuhkan, ada masyarakat lain yang membutuhkan, yayasan lain yang membutuhkan, saran Pak, boleh saya kasih saran, ini yayasan ini yatim piatunya banyak, apa sebaiknya tidak disarankan di sana? Alamatnya mana? Ini Pak. Waduh saya jauh, saya titipkan kepada Bapak. Oke, kalau gitu ini amanah saya terima. Dan setelah itu saya kasihkan kepada yayasan, panti asuhan itu, pondok pesantren itu, masjid yang sedang dibangun itu, sedang membangun lokal madrasah itu, ya Pak ya saya ceritakan.
Jangan ditolak. Jadi cara nolaknya itu begitu. Tapi kalau diberi amanah, kita terima, kemudian kita salurkan kepada yang membutuhkan. Jadi ibu sekalian, fa inna hormatul muslim, maka sesungguhnya fa inna hormatul muslim, kehormatan seorang muslim. Anda menyinggung perasaan yang memberi itu juga tidak benar, tidak boleh. Memberi karena ikhlas, menerima karena ikhlas. Jangan karena hegemoni. Ya, indallahi azimatun, maka orang yang muslim di hadapan Allah itu adalah azimatun, dia itu adalah orang yang sangat besar di sisi Allah, orang yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, dalam muasyarah antara yang memberi dan yang diberi ini, letakkan pada posisi Allah. Allah yang memberikan kita lewat teman, Allah yang menentukan kita di hadapan manusia yang lain, dan Allah yang memberikan kita kepada kita dalam hal jabatan, wasilah kepada yang lain. Nah, dengan demikian Allah yang betul-betul mendasarkan kita ini pada posisi seperti ini, maka disebut di dalam ilmu tasawuf thariqah disebut dengan muraqabah ma'iyah. Ya, dengan demikian kita itu adalah betul-betul mendapatkan diri ma'iyah, ta'awun dalam hal semuanya itu, karena Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mendampingi kita, Allah lah yang memfasilitasi kita, Allah lah yang mengetuk hati kawan kita, dan kawan kita itulah yang memberikan kepada kita. Karena hakikatnya Allah itu adalah wa ma'akum aina kuntum, karena Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Karena itu kita harus selalu dalam mendekatkan muraqabah kepada Allah. Muraqabah pada Allah itu adalah bagian dari tahalli, ya, tahali, ya. Setelah tahalli kita kosongkan dalam diri kita, maka kita harus tahalli. Mari kita semua arahkan jiwa kita dalam muraqabah. Muraqabah baik dalam arti af'al, dalam arti sifat Allah yang tunggal, maupun dalam arti ma'iyah kita. Dan itu berarti kita tidak ada satupun yang bisa menolong kepada kita kecuali Allah. Urusan yang menolong lewat manusia, lewat teman, lewat atasan, itu adalah sakdermo wasilah. Bukan orang itu yang memberi, tapi Allah. Ya, bisa dua, Allah membukakan hatinya pada teman untuk memberikan kepada kita, atau Allah membukakan rezeki pada orang-orang yang punya, kemudian membukakan hatinya untuk bersedekah, infak kepada seseorang, termasuk pemberian kepada dia. Para salikin rahmatullah, itu yang kita bisa bahas pada pagi hari ini, mengenai tentang hubungan tauhid, akidah di satu sisi, muasyarah di sisi yang lain, ta'awun di sisi yang lain, dan silaturahim di sisi yang lain, yang semuanya itu ada dimensi tauhidnya, ada dimensi humanismenya, kemanusiaannya, semuanya itu bagian dari ibadah. Memberi karena ibadah, menerima tujuannya ibadah, dan itu semata-mata lillah, billah, fillah, ma'allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu moga-moga kalau ceritakan itu semua, hidup kita akan mendapatkan rahmat, insyaallah berkah, dan juga maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam, alfamikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.